Lu untuk mencapai suatu hal tuh bisa digelar. Mereka sampai jual rumah, sampai buat ngebiayain anaknya kuliah. Oke, ketemu lagi di omongan kami. Kita mungkin mau ngobrol-ngobrol santai nih tentang satu hal yang perdebatannya tuh nggak ada habis-habisnya. Soal kuliah. Yang satu tim kuliah penting ini, yang satu tim nggak kuliah nih. Gini nih, menurut lu aja deh, kuliah tuh penting atau enggak sih sebenarnya? Menurut gue pribadi, kuliah itu sampai saat ini penting. Sampai saat ini, oke. Sampai saat ini penting banget. Soalnya ya bisa kita lihat lah ya, kayak gue kuliah. Di kuliah itu banyak dapetnya. Kalau orang yang nggak kuliah, bahasanya nih kayak gue satu SMA lulus, Oke. ya udah sampai stuck itu doang. Tapi kalau di kuliah itu lebih spesifik, makanya ada penjurusan segala macem. Iya. Dan kuliah itu udah sangat general ya. Lu untuk mencapai suatu hal tuh bisa digelar. Oke. Gitu. Yang mana? Kayak pejabat, kementerian gitu-gitu. Semua mereka bergelar. Sampai prof S3 gitu ya. Perkuliahan itu sangat penting. Tapi gue malah ada sedikit nggak setuju nih dengan apa? Gue setuju kuliah penting, cuman ada hal yang gue nggak setuju. Pas lu ngomong kuliah tuh kayak lu bisa mencapai apa yang lu mau dengan kuliah gitu. Yeah. Gue ada setuju dan nggak setuju, karena dengan realita yang terjadi saat ini nih, banyak loh orang-orang yang kuliah terus sekarang kondisinya kurang baik lah, susah dapat pekerjaan padahal dia udah ada gelar gitu. Karena gini, kalau gue berpikirnya, karena zaman dulu kan orang-orang mau banget kuliah, ya kan? Karena memang kita bisa dapetin ilmu itu cuma di kuliah. Sulit lah mendapatkan sumber daya ilmu itu loh, sulit. Nah, sekarang justru kan serba mudah ya untuk mencapai informasi segala macam. Jadi gue pikir kuliah tuh jadi menurut gue kurang relevan itu lagi. Malah menurut gue cuma gelarnya aja yang mungkin orang incar sebenarnya. Memang ada sebagian orang yang mengatakan gue kuliah kesini cuma untuk mencari gelar. Oke. Tapi kalau gue pribadi melihatnya, dari lu kuliah, lu bakal bisa mendalami apa yang ingin lu fokuskan. Tapi kalau dari statement lu tadi, gue bisa, misalkan kita compare lah ya, biasanya kita compare ya. Yang gue lihat kayaknya lebih banyak gagalnya orang yang nggak kuliah. Maaf aja, misal aja kayak soal pekerjaan, mencari pekerjaan. Bagaimana nasibnya orang-orang yang ingin mencari kerja hanya untuk mencapai kestabilan ekonomi. Mereka nggak ada gelar, mau kerja jadi apa? Nah, sekarang udah mulai ada ya beberapa perusahaan di Indonesia, perusahaan lokal lah, yang mulai menerima orang dengan melihat skillnya. Perusahaan global tuh udah banyak yang menerima orang itu udah nggak berdasarkan sarjana lagi gitu. Kalau di sini mungkin masih sedikit, tapi sekarang orang malah lebih mengutamakan skill. Nah, maksud gue gini, biasanya, tapi nggak semua. Orang yang nggak kuliah justru dia lebih semangat buat improve skill dia gitu. Ngerti kan maksud gue? Jadi dia, karena dia tahu nih, gua nggak kuliah, mungkin kalau ada keterbatasan materi atau apapun itu, jadi dia kayaknya gue fokus untuk cari uang gitu. Nah, akhirnya dia improve skill itu tuh. Nah, akhirnya perusahaan menilai dari hasil kinerja dia dari skill dia tersebut. Tapi kalau kita lihat realnya ya di negara Indonesia ini, iya, ada di Indonesia. Kita lihat aja lah ya dari segi angka. Angka minat belajar aja rendah. Iya itu benar. Dan misal aja memang kayak yang lu bilang tadi, orang-orang banyak yang ingin punya inisiatif belajar mencari informasi, itu mungkin sangat minoritas, sangat super duper kecil. Kayak anak-anak muda. Ngomong-ngomong, gue pernah denger nih, ngapain sih kuliah, buang-buang duit aja. Oke. Gue pengen buka usaha aja. Gue mikir, ya lu bagaimana mau buka usaha kalau lu cuma ngomong gede? Sebenarnya gimana ya, kalau bagi gue itu tergantung ke kemauan orang masing-masing sih. Kayak mungkin ada tujuan utama orang yang kuliah tuh benar-benar cuman yang banyak gue denger nih, orang kuliah udah kuliah aja sampai lulus biar ada backup. Itu selalu gue sering denger banget di lingkungan kita saat ini loh. Oke, gue tuh untuk tujuan utama ilmu gue setuju banget. Tapi kalau untuk yang tujuannya benar pure cuma gelar aja, gue rasa kurang ya. Tapi sebenarnya kenapa gue bilang kalau tujuannya untuk ilmu aja, sebenarnya banyak hal yang bisa loh kita pelajarin, mungkin dari buku, seminar, webinar. Itu kita dapat knowledge banyak, mungkin ada mentor atau apapun itu benar dapat knowledge banyak. Dan itu biasa gairah orang buat belajar tuh lebih banyak. Kenapa? Karena segala sesuatunya tuh nggak ada. Kalau kita kuliah gini nih, ini yang gue banyak lihat ya di anak zaman sekarang. Karena kuliah kan segala sesuatu sudah disediakan sama dosen.
mereka justru malah jadi cenderung jadi malas. Daya nguliknya tuh udah mulai kurang, ngerti kan? Daya buat ngulik-ngulik informasi itu udah kurang karena semua udah ada. Ya udah, kerjain tugas gini, ikut organisasi, ujian beres, lulus beres. Jadi kurang dapat manfaatnya menurut gue. Kalau yang gue pribadi ya ngeliatnya kayak sebagai backup itu benar. Dan kita bilang ada wibawanya. Makanya kayak orang yang kuliah, rasanya gue lebih tinggi daripada orang yang gak kuliah. Itu tuh yang jadi perdebatan kan terlalu. Dan emang bahasanya kayak ketemu camer nih, calon mertua. Lulusan apa? Orang yang gak kuliah ini minder. Akhirnya anak muda berpikir, ya gue buktiin aja dengan kesuksesan gue nanti. Ya coba aja lihat nanti. Nah, sedangkan kalau yang udah kuliah itu udah ada gelar, jadi lebih disegani, lebih dipandang. Perusahaan untuk negara Indonesia sendiri juga masih mencarinya seperti itu. Iya. Emang di Indonesia masih baik mencari itu sih. Jadi di sini yang gue lihat kayak di mana-mana itu ditanya apa? Kamu kuliah jurusan apa? Sarjana apa? Setiap kali mulai obrolan sama orang, lu kuliah di mana? Lu apa jurusannya gitu-gitu. Nah, lu kalau nggak kuliah lu maaf aja bisa ngeliat lah hasil orang-orang yang nggak kuliah itu banyak kok tersebar kok. Ketika orang kayak lu tadi ngomong, banyak orang yang akhirnya minat belajar lebih tinggi. Buktinya kenapa saat ini masih dikit banget tuh kayaknya yang muncul tuh orang-orangnya. Malah tetap aja yang bisa lebih menahan kestabilan keuangannya pribadi itu adalah orang yang kuliah. Resiko? Ya betul ada resiko. Tapi memang banyak ya. Jadi kalau kita pukul rata semuanya gitu kayak misalnya yang kuliah cuma buat backup. Tapi gue ngeliat itu malah menjadi mayoritas untuk saat ini. Nah sebenarnya gue juga bingung nih. Peran kuliah ini untuk kesuksesan lah dalam hal yang menurut gue sih materi ya, kita ngomong materi bukan kesuksesan, bukan kebahagiaan lah, maksudnya bukan kebahagiaan kayak gue bisa liburan, bukan begitu maksud gue. Sukses dari segi materi ya. Bener, sukses dari segi materi. Ini menurut lu perannya besar apa enggak? Kalau peran ya besar, karena gue ngeliatnya di sini hidup itu kan kayak tangga. Jadi awal kita berkarir sebagai profesional alias sebagai karyawan. Tetapi di kala itu juga next stepnya nih, lu mau pilih apa? Lu mau benar-benar mengembangkan skill lu untuk diri lu pribadi, alias di contoh gua akhirnya membangun sebuah digital marketing agency gitu ya. Itu berarti kan gua mulai melakukan usaha. Berkembang lagi dong skill perikanan gua yang mana gua dapatkan dari kuliah. Nah itu sih kalau gua lebih ngarah ke situ, perannya sangat besar menurut gua. Menurut gue malah perannya ada peran cuman nggak terlalu besar. Kenapa? Karena kita ngelihat nih banyak banget lah orang-orang yang berhasil bener-bener jenius banget nih. Itu sebagian besar ya nggak kuliah. Mungkin bukan berarti nggak kuliah berarti dia malas atau dia apa. Mungkin ada keterbatasan. Karena keterbatasan itu jadi ada yang nge-push dia gitu, gue mikirnya ada yang nge-push dia buat melakukan lebih lah gitu. Gue malah ngelihatnya peran ada cuman nggak sesignifikan itu gitu loh, nggak kayak dulu. Mungkin dulu kalau sarjana pas zaman di bawah 2000 itu wah itu berasa mewah itu sarjana. Sekarang gue ngerasa sarjana itu bukan hal yang mewah lagi malah. Misal aja kayak yang tadi lu bilang, mereka ikut seminar untuk menggali ilmu bagi orang ini. Ujiannya apa? Kenanya penjual udah. Karena kurangnya bangun kritis. Nah yang gue dapat dari perkuliahan kalau itu ya pola pikir. Dan itu secara general, jadi 100 orang dipukul rata harus kritis. Sedangkan kalau lu di luar ini individu-individu ini ya udah. Balik lagi kayak lu bilang, ada orang yang jenius. Ujiannya kan kembali lagi kayak gift pemberian dari Tuhan gitu ya. Sedangkan itu kan nggak setiap orang dapat pemberian dari Tuhan gitu. Banyak ya. Di luar yang anak-anak orang yang misalnya anak bapaknya memang udah entah konglomerat, yang bapaknya kaya luar biasa, di luar kayak gitu gue ngelihatnya ini faktor kesuksesan udah bukan itu lagi gitu. Karena kenapa? Karena banyak sarjana pun yang malah mereka udah nyaman dengan mungkin mereka habis udah lulus langsung ke pekerjaan biasa tuh udah mulai stagnan di situ. Biasa mulai stagnan dan udah mulai nge-stuck di situ. Dia udah mulai nyaman. Sedangkan kita tahu jenjang karir itu untuk sebagai karyawan biasa kalau bukan ada relasi atau koneksi itu maaf gimana sih gitu loh. Iya, mau gimana gitu. Karena
sekarang udah informasi Era digital. Iya, semua udah serba ada, malah banyak banget pekerjaan yang udah nggak membutuhkan gelar. Ya kayak content creator walaupun apapun itulah. Betul. Ya mungkin memang nggak langsung ada hasilnya gitu. Cuma malah gue ngeliat kalau gelar sarjana itu cuma kayak ya backup aja nih. Contoh, oke, misalnya gue usaha gagal, ini backup doang gitu, kayak gue biar bisa seenggaknya gue bisa ngelamar kerja lah. Karena kalau kita ngomong mau kuliah atau enggak itu semua kembali ke tangan masing-masing. Dia mau nggak mengembangkan dirinya? Iya sih. Fokus gak sama diri lu pribadi? Nah, jadi sebenarnya tanpa kuliah pun lu niat gak sama diri lu? Iya, kadang banyak tuh orang yang kuliah ngerasa oke, gue udah S1 nih, berarti waktu belajar gue udah selesai. Padahal tuh kan hidup itu kan belajar tidak henti sebenarnya. Terus ngerasa gini, wah gue tinggi daripada orang yang gak sekolah, gak kuliah. Iya. Jadi lu gede mau jadi apa lu? Ampas gitu kan. Ini nih orang-orang yang kuliah ini. Jadi mereka udah berasa pinter lah. Udah berasa pro. Padahal orang-orang yang nggak kuliah tapi dia sedang berfokus apa yang dia tujuan dia gitu ya. Iya. Lihat aja lo nanti. Nah, jadi karena ada motivasinya itu makanya semua menurut gua mau kuliah atau enggak. Makanya kenapa gue bilang ada kurang korelasinya antara sukses sama kuliah itu. Menurut gua sedikit kurang relevan menurut gua. Mungkin iya kita jadi pola pikiran kritis atau apa. Gue setuju sama kata-kata lu tadi. Cuman balik lagi ke pengembangan diri. Setelah dia kuliah, dia masih mau terus belajar terus ngembangin dirinya, skillnya enggak? Kalau enggak menurut gue sama aja bohong. Sama aja bohong itu. Kita banyak lihat yang saling senggol-senggolan nih. Kuliah, ngapain buang-buang duit kuliah? Terus yang satu lagi bilang ya gue kuliah biar membantu masa depan gue biar lebih sukses atau apa. Lalu gue mau jadi apa? Disautin lagi kan sama kuliah. Iya, jadi gitu mau jadi apa lu? Debat gitu terus nggak ada berhentinya gitu. Dan ya semua sih tergantung ke pemikiran masing-masing. Gitu. Kalau dia udah selesai kuliah, ya dia tetap malas juga, tetap ya udah kayak ngejalanin biasa aja ya udah. Nggak ada yang lebih baik dan yang lebih buruk karena sekarang peluang sangatlah besar. Iya, karena era digital. Informasi udah membludak banget kan di era digital ini. Terakhir nih, wajib atau enggak nih? Karena kita udah ngomong nih, ini menurut lu wajib apa enggak? Ini kan jadi pertanyaan masyarakat ya. Iya, wajib atau enggak? Berarti mungkin pendapatnya gue ini lebih ngarah ke mereka para penonton lah ya. Ini opini kita berdua aja, sekedar opini. Menurut gue 50-50 alias wajib dan tidak wajib. Semua kembali ke masing-masing. Misal kalian pada yang masih muda gitu ya. Gue juga masih muda sih ya, lu juga. Iya, kita masih muda juga sih. Kalian lebih baik sebelum mengambil langkah ke depannya kan, gue kuliah atau enggak, coba lebih fokuskan diri dulu, pikirkan, oh gue ini. Sampai ketemu, gue mau tujuan gue ini. Disitulah lu fokus. Dan ketika lu fokus itu, harus semangat dan komit. Apapun itu bisa dicapai, mau lu kuliah atau enggak gitu loh. Iya, gue setuju. Kalau menurut gue, kuliah atau enggak, wajib atau enggak, menurut gue kuliah penting tapi nggak wajib gitu. Kenapa gue bilang nggak wajib nih? Ini kan pasti orang, lu usaha ini lu kena gue nih. Sebenarnya menurut gue nggak wajib. Kenapa? Tergantung kondisi ekonomi keluarga. Kadang gue pernah dengar juga kisah dari orang yang gue kenal itu, mereka sampai jual rumah sampai buat ngebiayain anaknya kuliah. Sampai mereka tuh tinggalnya sampai dari punya rumah jadi ngontrak gitu. Itu kan menurut gue kurang, itu memaksakan diri sebenarnya. Pas anaknya selesai kuliah juga anaknya jadi karyawan biasa. Dia nggak berpikir buat menciptakan suatu hal atau membangun usaha atau apapun itulah, berinovasi atau upgrade skillnya itu. Jadi akhirnya begitu aja. Jadi menurut gua tergantung kondisi finansial keluarga. Dan menurut gua kalau memang masih belum ada arah tujuan, masih belum tahu nih mau arahnya gua ngapain, ya menurut gua kalau memang kondisi ekonomi mencukupi, kuliah. Tapi kalau lu emang udah tahu nih, oke, gue mau jadi content creator, gue mau jadi apapun, itu lu udah tahu dan lu udah improve skillnya terus, belajar terus. Menurut gue ya go ahead gitu, nggak harus lu kuliah terus selesai kuliah baru bisa ngejalanin itu. Menurut gue, jadi wajib enggak, tergantung ekonomi keluarga masing-masing dan otak masing-masing, sudut pandang masing-masing. Iya, dan kalau emang lu udah tahu nih, lu saya sekolah SMA nih, itu kan pendidikan wajib lah ya. Lu udah tahu mau ngapain, ya udah, menurut gue bisa langsung lu lakuin itu gitu, nggak harus melalui 4 tahun dulu kuliah. So paling gitu aja sih kalau dari pendapat kita nih ya. Oke, segitu dulu aja omongan kami yang kali ini. See you in the next episode.
Bye.